Ya, halo buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi bersama saya Heri dan Dandanda di apa namanya kemarin tuh? Gue jadi lupa Ngeteh sendiri. Gehu. Ngeteh Ngeteh Gehu. Gehu episode 3. Gimana ini? Kenapa malah bintang tamunya yang nyebut acaranya? Oke, kali ini kita mau ngobrol tentang hobi kita yang lain, board game. Weh, plok 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 plok. Kayaknya kalau soal board game, gue nggak tahu sih kalau lu, kalau gue sih udah lama banget ya sebenarnya hobi, senang banget main board game. Udah berapa lama suka board game memangnya Bapak Heri? Gua dari SMA kali ya, SMA. Wih, Gua SMA kapan gila. ya? Aduh, jangan Lama jangan banget ya. jangan sebut tahun dah ya. Aduh. Dari Ntar SMA sampai ketahuan. sekarang lah ya pokoknya. Iya. BTW kalau kalian yang nggak ngerti board game yang kami maksud rada elit ya sebenarnya, bukan yang kayak Halma atau Ludo Rada atau elit. Monopoly ya. Kalau saya juga kayaknya sih juga SMA dulu, tapi dulu belum tahu ada board game kayak gitu loh. Jadi dulu pas SMA saya ke toko buku. Di toko buku itu kan biasalah, masih namanya masih muda juga, saya suka cari mainan kan. Hmm. Nah di bagian mainan itu tiba-tiba ada mainan Risk. Tahu ya Risk ya? Oh, ya, Riz. Kayak kaget gitu sih dulu, kayak saya kira board game kan cuma taunya ya Monopoly, Halma, Ludo, yang gitu-gitu kan, Scrabble. Pas ngeliat ada Risk, wah game apa ini? Pas ngeliat harganya, wah 400.000 apa? Gak tahu itu juga asli atau enggak. Masih ada Risknya meskipun udah mulai hilang-hilang pionnya. Nah dulu juga akhirnya pas ngeliat itu, ya udah deh, nggak jadi beli komik, nggak jadi beli apa, coba beli Risk. Terus saya bawa ke asrama tuh dulu. Jadi Oke. dulu sekolah saya asrama, aturannya nggak boleh bawa elektronik. Elektronik paling bagus cuma MP3 player, tapi nggak ada larangannya nggak boleh bawa board game. Jadi lu bawa. Jadi bawa cuma Risk doang, itu saya mainin sampai lulus lah pokoknya di sana. Kalau udah ada besoknya libur gitu, misalnya kita aja nggak niat mau keluar tuh malam-malam minggu kan, main Risk lama ya, 6 jam bisa. Iya. Ya segitulah. Nah tapi benar-benar baru kenal board game mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu kali ya. Saya masih Hmm. terbilang baru kok. Iya. Berarti gua lebih lama ya. Iya, Bapak Heri lebih sesepuh lah dalam Kal- dunia board game ini. Kalau gua dulu sebenarnya pertama tuh kenal sebenarnya bukan board game sih sebenarnya, itu lebih ke role playing game kali ya. Pertama kali Oh. gue main itu sebenarnya Werewolf. Lu tau Werewolf? Oh, tahu itu yang banyak dimainin kalau di Telegram atau di WA. Ah, itu versi Zaman online. Kalau ya, dulu zaman gua sekarang. gua zaman dulu SMA tuh main waktu kayak kalau gue nginep ke villa nih bareng-bareng sama temen gua. Malamnya tuh pasti Oh. kita main Werewolf lah. Kadang sampai ber-20 itu. Oh. Dari Werewolf terus gua main basically paling simpel sebenarnya Bang. Dan Oh, udah tau Bang? Bang. Tahu ya. Tahu. Itu Dulu itu juga salah satu board dulu game yang terkenal pertama kali itu. saya mainin kayaknya. Iya, jadi kalau Bang itu koboi-koboyan lah. Susah sih sebenarnya kita jelasin, cuman ya basically Iya. kita main kartu tembak-tembakan mencari penjahat, sama mirip-mirip ada unsur werewolfnya, jadi sama kayak ada role yang disembunyikan, ada Iya, ada iya. ada penjahat, ada sheriff, dan ada pembantu sheriff namanya deputi. Ya pembantu sheriff bantuin sheriff buat nyari penjahat itu siapa, terus harus ditembakin lah istilahnya gitu, dibunuh. Ya, nggak beda jauh ya sama Werewolf ya. Masing-masing pemain ada apa Mm-mm. role ya, ada peran yang Ada peran. dimainkannya. Nah ini tuh sebenarnya ada satu hal yang gue nggak senang sebenarnya dari Bang sama Werewolf. Kalau lu jadi player pertama yang kalah, yang mati, itu Oh, ya itu nggak rame banget jadinya. udahan. Iya, Udahan iya, dan iya, iya. dan jadinya lu bingung Kita gitu. cuma nontonin atau bengong Iya, ngeliatin bingung. yang lain yang masih main. Iya, ya bener juga. Iya Basically juga ya. itu faktor yang gue nggak suka dari dua game tersebut gitu. Terus favorit deh kalau kalau menurut lu, board game yang paling lu suka sebenarnya dari sistem, dari cara main itu apa sih sebenarnya? Dari yang saya suka ya sebenarnya saya nggak bisa ngasih tahu banyak soalnya ya jam terbang saya di dunia board game ini belum panjang ya. Tapi yang lebih berkesan waktu saya main tuh yang pertama mungkin Time Stories. Time Stories, gue Jadi malah iya Time nggak tahu tuh. Stories. Oh nggak tahu. Jadi Time Stories itu ada istilahnya ya, apa legacy board game apa pokoknya, yang jadi pokoknya cuma sekali main gitu loh. Sebuat karena Oh, judulnya aja Time Stories, story kan berarti cerita gitu. Fokusnya emang di ceritanya. Mainnya itu kita jadi agen time travel gitu lah, agen waktu. Kayak di Doraemon kan ada agen agen waktu, agen penjaga waktu. Nah,
Kita juga jadi agen penjaga waktu di time stories. Pokoknya tugas kita itu bakal kembali ke masa lalu. Saya lupa kalau nggak salah ngebenerin masa lalu atau ngapain gitu tujuannya saya nggak tahu ya. Pokoknya kita kembali masa lalu. Nah, pokoknya kita memecahkan misteri di masa lalu itulah. Macam-macam. Oke. Nah, karena namanya story, dia storynya macam-macam. Kayak kalau cerita pertama itu kita ke Asylum atau tempat penyimpanan orang-orang gila. Penyimpanan salah nggak ngomongnya? Bukan Tempat ya rumah rehabilitasi, sakit tempat jiwa. rehabilitasi. Rumah ya. sakit jiwa. Oh ya benar, rumah sakit jiwa, ya ampun. Kok bisa Tempat sampai lupa istilah penyimpanan. Indonesia aja? Ya Allah. Ya rumah sakit jiwa tuh. Nah, yang pertama itu, terus nanti yang kedua itu ada yang jadi ke dunia bajak laut. Kalau nggak salah saya lupa ya. Jadi kalau buat yang wibu-wibu yang senang isekai, nah Time Stories pasti cocok buat kalian. Tapi itu game sekali main ya. Oh. Ya karena cerita kan, jadinya habis itu kalau udah beres ya udahan aja. Ada istilahnya namanya legacy kalau nggak salah. Ya itu meskipun saya belum baru main yang Time Stories pertama dan bahkan belum beres, ingat banget saya pas main kayak, wah ini game seru banget, harus main lagi kayaknya gitu. Keren banget lah pokoknya, macam-macam fiturnya menarik, karakternya juga macam-macam. Paling kelemahannya karena itu legacy dan fokusnya di cerita. Kalau ceritanya belum beres, mainnya harus sama temen yang sama lagi kan. Jadi kayak kemarin waktu itu saya main berempat ya, kalau misalnya mau lanjut ceritanya ya harus kumpul berempat itu lagi, dan ya buat beberapa orang yang mungkin udah sibuk sama dunia kerja ya mungkin susah lah ya ngumpul berempat. Ngumpul berempat rutin gitu. Iya. Mungkin itu yang pertama, Time Stories. Game kedua apa ya? Atau coba Bapak Heri dulu deh. Ganti-gantian aja coba kita. Oke. Salah satu favorit gua Pandemic. Wih deh. Iya, Pandemic itu jadi kita tuh ceritanya tuh tim WHO ya sebenarnya. Tim WHO. Jadi ada penyakit, kalau di basicnya tuh ada 5 penyakit ya, 5 penyakit nyebar di seluruh dunia dan kita harus bekerja sama ya. Ini harus mengatasi si virus-virus. Ini kooperatif. Kalau ini kooperatif board game, jadi kita player versus environment, PvE, bukan player versus player. Board gamenya bakal dimainin sama deck kartu dan itu bakal ngacak, bakal random, dan ya kita berusaha mengalahkan sistem, bekerja sama justru. Jadi ya itu Time Stories juga bekerja sama sih sebenarnya. Kerja kan sama kita ya, sama ya? bareng. Iya, kita juga jadi time traveler, itu semua sama. Jadi time traveler bareng dan kita harus menyelesaikan masalahnya bareng juga. Beda lah sama kayak Bank kan adu player, terus si Werewolf juga kan adu player. Iya. Nah ini jadi kerjasama, berusaha mengalahkan, nyari cure buat penyakit itu. Terutama ini bisa diatur juga sih ya difficulty-nya kan. Jadi kalau lu main tuh bisa very easy, normal, hard. Iya. Terus very hard, impossible. Oh iya, bisa. Jadi kalau kalian mau hiburan aja yang sebenarnya nggak hiburan karena masih susah ya easy mungkin. Enggak lah, easy itu gampang banget sih menurut gua. Gampang banget ya? Kita kalau lu mau nyari yang biasa-biasa ya normal lah. Gue pernah main very hard ya, di bawah Impossible 1 pokoknya. Gue lupa. Itu kalau lu menang tuh puas banget lah. Kepuasan tersendiri lah, lu bisa berhasil menang. Udah hard, udah very hard, itu lumayan sih. Cepet banget nyebarnya penyakitnya. Cuman ya balik lagi sih, ada pro ada con. Kalau untuk Pandemic menurut gue kekurangannya satu sih. Karena kan kita kerjasama ya. Iya. Jadi kerjasama, kita bermain 3-4 orang. Kadang jadi ada satu yang lebih pasif pasti. Ada player yang lebih aktif, ada player yang lebih pasif. Iya benar. Rekomendasi kedua dari Dadenda apa coba? Through the Ages. Nah ini salah satu game fenomenal yang versi digitalnya udah ada, tapi kalau kalian main digitalnya pasti sense-nya beda banget lah sama main fisik. Kenapa? Karena kalau main fisik Through the Ages itu pas main pasti nanti semua pemain yang bahkan saya bilang pemain yang pasif aja pasti terlibat banget lah dalam permainan, saya yakin itu Through the Ages. Jadi di Through the Ages ini A Story of Civilization ya. Iya, jadi kayak kalau kalian pernah main game Civilization atau Age of Empire, Through the Ages kurang lebih seperti itu. Jadi kita jadi dewa ya sebenarnya. Jadi dewa yang ngurusin sebuah civilization. Nah nanti kalian terserah tuh nanti mau membentuk civilizationnya seperti apa. Apa yang militaris, apa yang damai, apa yang... Saya lupa apa aja jenisnya. Jadi nanti kalian bisa milih sistem pemerintahannya. Kemudian kalian pilih tokoh-tokoh ternama yang bakal mengembangkan si peradaban kalian. Misalnya
bisa dicampur kayak misalnya pas zaman kuno kalian ngambil si Alexander the Great gitu. Tapi pas udah zaman modern kalian ngambilnya Mahatma Gandhi kan nggak nyambung kan, yang satu suka perang, yang satu anti perang. Jadi itu game bener-bener luas masif banget, mulai dari zaman kuno, zaman antik sampai ke masa modern. Jadi ada Donald Trump gitu-gitu kalau nggak salah. Iya, gue lagi lihat kartunya ada Elvis, ada Oh, Bill ada Elvis Gates. ya, Donald Trump nggak ada berarti. Pokoknya itu teh Ada Bill Gates gede sih. banget, masif banget. Set mainnya minimal 4 jam. Karena setup aja masalah mau cuma buat naruh papan boardnya, naruh pion-pionnya, naruh resource-nya, naruh gitu kartu-kartunya. Itu aja mungkin setengah jam lebih. Saking gede ya, gede banget kok bener. Jadi kalau kita kayak datang ke cafe board game gitu, mau main apa? Through the Ages. Bener Through the Ages, iya. Sampai malam, iya sampai malam. Ditanya dulu sama staffnya kayak kalian bakal main sampai malam, iya. Ya udah Through the Ages. Oke. Ya saya memang secara pribadi suka sejarah ya. Jadi saran saya buat yang suka sejarah, buat yang merasa saya meskipun pemain baru board game cuma nggak elit lah, nggak level, kalau mainnya yang ampas-ampas, saya mau langsung main yang gede. Nah itu main aja Sok Through the Ages. Kalau kuat ya. Ini hitungannya European ya sebenarnya. Euro Trash ya, Euro board game ya. Ya soalnya emang ngumpulin poin ya kalau nggak salah ya, ada victory point lah pokoknya. Ya dan sejarahnya board game di Eropa itu udah gede banget ya kalau nggak salah, dari tahun 1800 apa? Di Jerman pertamanya kalau nggak Di salah. Jerman ya benar. Dan sampai sekarang juga masih di Jerman, itu pusatnya board game. Ya itulah, kalau board game kan tadi ada yang European, ada yang American. Kalau ini ada satu lagi namanya party games. Ya yang gue bakal rekomen ini cocok banget lah. Jadi kalau party games itu bener-bener game yang bisa dibilang gak ada bobot lah. Nah ini namanya Jungle Speed. Jadi itu tuh cuman satu deck kartu, isinya simbol-simbol, bentuk-bentuk, sama satu totem di tengah. Kalau lu pernah main yang namanya Go Fish atau Uno, ini mirip Uno cara mainnya. Mirip Uno juga ya. Jadi sebenarnya gini, itu kan simbol, kalau lu lihat simbol itu kan mirip-mirip ya. Iya. Ada yang simbol bulat, ada yang simbol bintang. Nah itu tuh mirip-mirip. Sama ada warna. Warna tuh ada 4 warna, merah, kuning, hijau, biru. Jadi intinya tuh lu punya deck di lu dan lu buka kartu. Kan lu main berempat misalnya gitu kan. Iya. Kalau ada yang warnanya sama atau bentuknya sama, lu harus lu dan yang sama lu. Pasti ada 2 orang kan yang sama kan. Nah, ada 2 orang yang sama, harus cepet-cepet ngambil si totem, si patung kayu yang di tengah itu. Jadi Cuma gitu doang. rebutan jadi ya. Jadi rebutan. Apa tuh kalau main kartu yang keluar yang misalnya 1, 2, 3, 4, 5 disebutin terus dikeluarin. Tahu nggak? Main kartu remi. Ya. Jadi nanti dikocok tuh habis itu ditarik satu-satu. Lu sambil ngomong kan 1, 2, 3, 4. Iya, kalau keluar angka yang keluar sama yang kita sebutin sama, cepet-cepetan. Gitu dikeplak juga kan, ya. Cepet-cepet dikeplak Iya, ke tengah dikeplak. kan. Nah, iya. Kalau ini cepet-cepet ngambil, dan yang kalah, kartu yang udah lu buang lu kasihin ke yang kalah. Jadi gitu. cepet-cepet ngabisin kartu punya lu lah istilahnya gitu. Ya yang kalah soalnya nambah kan ya, jadi yang kalah nambah gitu. Dan kalau menurut gua ini game simple tapi heboh banget, apalagi kalau lu main barengan banyakan gitu ya, lu main berlima berenam, terus totemnya lu taruh di luar ruangan. Bisa kayak gitu ya? Boleh. Itu terserah ya taruh totemnya. Basicnya sebenarnya kan lu taruh di tengah. Kalau ini lu taruh di luar, jadi begitu ada yang sama langsung berdiri dan lari keluar itu. Langsung jadi lari 100 meter. Iya, langsung adu lari itu cepet-cepet. Ajaib juga ya. Iya, lucu juga ya, lucu. Ini gue pernah main sama temen gue sampai itu sih, sampai pernah gara-gara saling ngambil cepet-cepet itu sampai satu orang itu kan kukunya panjang itu terus kena tangan gue gitu. Tolong bukan di sini tempatnya, cerita-cerita yang ya gitulah. Lucu Ini ya, lucu. Kebalikannya Civilization sih, ringan banget. Tapi ya itu kalau itu makanya yang menarik sih, kalau party game itu menarik. Jujur kalau gua nggak terlalu seneng ya kalau game yang sampai 4 jam, sampai 3 jam. Gitu. Ya jujur. Kebalikan ya. Kebalikan lu. Saya malah senang soalnya
Ya nggak tahu ya, kayak saya seneng lah kalau kompleks terus habis itu banyak pertimbangan. Kenapa? Karena saya meskipun kayak gini loh, kalau game-game yang kompleks kadang-kadang kan ada seorang orang yang try hard gitu ya. PMB pengen menang banget gitu loh. Nanti ujung-ujungnya pas udah main berapa kali dia bakal cari taktik terhebat lah, taktik ter OP gitu, cari metanya lah. Nah, tapi kalau main board game gak kayak gitu gitu loh. Kalau kompleks kan kadang-kadang jadi banyak Banyak cara aspek, untuk menang. iya banyak cara untuk menang kan. Jadi banyak pendekatannya banyak. Nah, saya kadang-kadang sering role play gitu, kayak misalnya pas main Through the Ages, saya mau murni Romawi gitu, pengen membangkitkan Romawi ke masa modern. Nah, saya harus ngapain? Nah, saya kalau karena itu saya senang kompleks tuh kayak gitu alasannya. Iya. Nah kalau gue kenapa seneng ringan, karena lebih gampang ngajak orang buat main. Oh ya benar juga. Gitu. Kadang kan kalau kompleks mau mainin nggak? Aduh 4 jam. Aduh males. Aduh gue nggak ada waktu. Ya gitu sih. Beda. Kalau main kan cuma sejam. Ya cuma sejam. Oke, main kan gitu. Gitu. Lo ada apa lagi yang favorit lo? Saya lupa namanya, tapi gamenya itu jujur lupa banget namanya. Cuma gamenya itu kita card building ya, deck building. Deck building. Yang itu loh, yang nanti decknya itu milih dari 2 digabung jadi 1. Kayak ada bajak laut, ada dinosaurus. Namanya kan deck building. Jadi kita cuma dikasih deck dari awal, kartunya beberapa yang basic. Nah, di dalam perjalanan nanti di dalam permainan, seiring dengan berjalannya permainan, deck kita bakal ditambah kartunya yang jadi lebih bagus gitu loh. Iya, jadi nanti kita main sambil ngebangun deck itu sendiri gitu kan. Oke, kayaknya ketemu deh. Smash Up bukan? Smash Up ya. Nah, ya benar, Smash Up. Smash Up. Jadi kalau di Smash Up kita mengambil 2 faksi, deck dari 2 faksi. Dari 2 kubu. Kubunya macam-macam, ada alien, ada dinosaurus, ada ninja, ada bajak laut. Jadi kalian bisa nyampur gitu. Misalnya saya mau main jadi pasukan bajak laut yang naik dinosaurus gitu. Wede. Atau pasukan alien yang jadi zombie, ada zombie juga. Nah, keren lah pokoknya, campur-campur gitu, lucu. Dia juga ada expansionnya ya kalau nggak salah ya, Smash Up. Banyak expansionnya pasti yang gitu. Pokoknya banyak banget kan ide-ide kayak gitu, pasti sengaja dibikinnya supaya expansion baru gampang dibikin. Iya. Nah itu menurut saya keren banget karena ya satu mungkin replayability tinggi. Jadi kalau kalian main board game kan pasti pengen main terus ya. Maksudnya pengen dimainin terus. Apalagi kalau beli kan. Iya. Maksudnya kalau udah beli kan sayang kalau nggak dimainin terus kan. Iya. Nah Smash Up itu kan replayability-nya tinggi banget lah. Apalagi buat orang yang senang main kartu. Karena saya pribadi senang main game-game kartu kayak Yu-Gi-Oh dan kawan-kawan. Ya jadi enjoy gitu main Smash Up. Jadi kalau ada pemain TCG, pemain Yu-Gi-Oh, pemain Magic gitu-gitu yang pengen nyentuh board game, mungkin salah satunya Smash Up ini bagus lah. Ya silakan, udah game keberapa nih? Game keempat. Game ketiga ya? Game ketiga. Oh masih ketiga. Oh iya saya pertama tadi. Game ketiganya Bapak Heri, silakan. Game ketiga gua kalau dari recommended, kita pernah main bareng nih game ini bener ya. Nah, apa itu? Namanya Stone Age. Sebelum itu ya, emang jujur sih, sekarang kan emang di Indo udah mulai banyak ya namanya kafe-kafe board game. Cuman ya, sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi itu emang kita kalau udah mau main board game tuh udah banyak lah, kayak Jakarta, Bandung, atau sih kota-kota lain. Cuman ya di Bandung sendiri udah banyak banget sih sebenarnya kayak kafe-kafe gitu, dan emang kalau banyak. Dan ya kalau mau mencoba buat main gitu, sangat recommended sih kalau ke situ, karena pasti diajarin, pasti dipandu juga buat main. Jadi staffnya itu namanya bukan pegawai, bukan waiter, mentor. Gila, kurang keren apa coba? Kapan lagi lu suka main game tapi dibilangnya guru coy? Guru. Keren kan? Iya kan, guru. Tapi ya itu gue salut sih buat yang pada punya cafe board game. Koleksinya luar biasa. Dan ya ya saya udah ngeliat Stone Age yang tahu ingat. Bagus ini. Bagus. Cuman ya itu sayangnya kalau board game itu emang banyak banget, dan ya kalau kalian salah milih itu lumayan capek sih ya. Iya, memang apalagi first impression sangat penting ya untuk pemain baru. Jadi ya, kalau misalnya kayak tadi misalnya salah kayak mainnya malah yang langsung yang kalian gak suka, ya kami sarankan jangan langsung patah semangat lah. Coba cari game lain lagi gitu, coba lagi main game lain. Pasti ada kok satu game yang kalian seneng. Yakin lah, pasti banyak. Ya kalau senang yang berat-berat coba rekomendasi dari Dadanda tadi. Kalau suka yang ringan-ringan coba rekomendasi dari saya. Oke, lanjut. Stone Age ini
masuk kategorinya family board game. Jadi nggak harus dimainin sama yang dewasa, bisa dimainin sama anak-anak juga. Cuman ya recommendednya sebenarnya 10 tahun ke atas. Cuman ya kalau emang anak-anaknya seneng main board game mungkin bisa diajarin juga lebih awal. Karena ini nggak terlalu berat tapi cukup kompleks ya sebenarnya. Ya, Stone Age. Sebenarnya Stone Age itu berat kalau kalian belum ngerti yang namanya resource management game ya. Yang dimulai dari Catan kan ini, ya? Iya, ini salah satu resource management juga. Ya, Catan. Paling basic itu Catan. Ini tuh resource. Jadi ceritanya tuh lu ketua tribe ya, ketua suku dari suku zaman batu, Stone Age. Jadi kalian punya anggota suku kalian, anggota keluarga kalian. Startnya tuh kalau nggak salah 5 ya. Jadi punya 5 orang keluarga, bisa disuruh-suruh nih. Kamu cari batu, kamu cari kayu, kamu cari makan. Iya. Kamu bikin tools kan, bikin alat. Terus kamu bikin anak. Itu bisa bikin anak juga sih. Itu basic banget. Through the Ages juga resource management ya. Jadi kalian pokoknya bakal ada pion-pion, anak buah yang bakal kalian suruh ngapain lah macam-macam gitu. Sama Stone Age juga gitu. Nah, cuman kalau Stone Age kenapa dia ringan, karena dia ada namanya faktor dadu, faktor hoki, faktor lemparan dadu. Ya kan, lo juga pernah main kan itu? Pernah main. Jadi kan kita nyuruh orang itu, jadi nanti orang itu merepresentasikan satu dadu. Makin sulit resource yang pengen didapetin, makin butuh gede angka dari dadu yang harus keluar lah istilahnya. Iya. Ini rame lah kalau kalian tertarik. Sebenarnya cukup simple tapi cukup asik sih buat dimainin sebenarnya. Ya balik lagi sih resource management kan. Kalian bisa bikin sawah kalau nggak mau berburu. Jadi bikin sawah pasti ngasih tiap turn tuh ngasih makanan. Jadi udah nggak usah musingin makanan. Jadi itu ya itulah. Itu menarik lah. Mirip-mirip Civilization juga sih, style tema-tema Civilization juga, cuman nggak terlalu berat. Iya, lebih ringan karena kalian judulnya aja kan Stone Age ya, berarti cuma zaman batu doang. Kalau Through the Ages dari zaman batu sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya baru ingat ada satu game yang tidak boleh dilewatkan. Nah ya, Dixit. Nah gila, itu game paling ajaib yang deck kumpulan kartu yang isinya gambar semua. Gambarnya macam-macam, gambar-gambar lukisan kayak di buku anak-anak gitu. Dan aneh-aneh, misalnya mulai dari gambar langit di malam hari, ada bocah ngeliatin langit, sampai ke gambar yang saya ingat aneh itu ada monyet pakai baju putih di dalam kayak ruangan isolasi putih semua tapi kayak ada titik-titik dadunya gitu. Itu kan aneh banget gambarnya. Cara mainnya adalah, jadi kita tebak. Jadi ada misalnya kalian main berlima, ada satu orang yang jadi bandarnya lah ya. Bandarnya nanti gantian giliran. Nah, bandarnya itu nyebutin satu. Jadi kalian nanti megang 5 kartu ya. Terus satu bandar itu nyebut satu clue gitu. Satu clue yang kurang lebih cocok sama kartu yang bakal dikasih ke bandar. Tapi nggak boleh cocok-cocok amat. Kenapa? Karena nanti pemain lain bakal milih juga kartu yang cocok sama kartu itu. Sama clue yang dikasih. Misalnya saya ngasih clue binatang. Terus kartunya ada gambar monyetnya yang punya saya. Nah, terus yang lain nanti pemain lain bisa milih kartu sendiri juga. Misalnya mereka milih kartu ada binatangnya juga. Misalnya ada serangganya atau ada burungnya. Tapi bisa aja mereka milih yang nggak ada binatangnya gitu. Misalnya isinya cuma manusia yang lagi marah-marah kan kayak binatang. Nah, jadi terserah kalian menginterpretasikan kartu dan clue petunjuk yang dikasih itu terserah pemain. Nah nanti masing-masing bandar sama pemain lain udah milih kartu, dikocok, diaduk, di-shuffle, ditunjukin semua, cetek. Semua player selain bandar milih kira-kira di antara kartu-kartu yang dimasukin pemain itu kartunya bandar yang mana. Nah kalau si bandarnya kepilih semua, bandar nggak dapat poin. Jadi kalau semua pemain milih kartu bandar, itu bandar nggak dapat poin. Jadi bandar nggak boleh, kartu sama clue itu nggak boleh terlalu obvious lah, gitu. Pokoknya nanti mainnya poin. Kalau misalnya ada pemain lain yang kartunya dipilih, si pemain itu juga dapat poin gitu. Jadi pemain selain bandar juga harus milih kartu yang cocok lah sama clue. Kalau kalian pernah main apa tuh namanya ya? Apa namanya itu? Cards Against Humanity. Nah, itu mirip lah, tapi lebih bagus.
proses pemilihan poinnya mirip cuma ya beda lah gitu. Nah gitu Dixit. Kenapa saya bilang itu keren? Karena kalau kalian main sama pemain baru, kalian bisa clue-nya yang simpel-simpel kayak misalnya cuma buah atau binatang gitu loh, ya nggak? Tapi kalau tapi level permainannya itu semakin meningkat kalau kalian udah main sama orang-orang yang sepaham. Jadi nanti kalian udah segeng kayak udah tahu nih mau pakai Dixit. Nanti kalian kayak bakalan ngasih clue-nya yang bodoh-bodoh misalnya clue-nya drama game misalnya. Oh, enggak kayak gini. Jadi misalnya gini. Iya, ya? jadi inside joke gitu semua. Dan itu keren banget lah kalau kata saya misalnya saya langsung nyebut merek aja Arknight. Nah, saya nyebut clue misalnya Arknight, terus kartunya ada kartu orang lagi acting. Kenapa? Karena Arknight penuh dengan drama. Kalau Bapak Heri tahu gak sih? Kayak di Facebook ya, saya sedikit out. Di Facebook itu pokoknya Arknight udah jadi game yang paling banyak dramanya lah di internet. Nah, gitu loh. Jadi banyak. Gue main sih, cuman nggak tahu drama. Ya bagus lah kalau main jangan masuk ke Facebooknya ya, jangan masuk ke grup-grup Arknight isinya drama semua. Nah ya kembali ke Dixit. Nah ya gitu. Jadi banyak inside joke yang keren lah. Jadi kalian bisa setelah kayak pemain-pemain lain pada protes, kok lu milih kartunya ini sih? Nanti kalian bisa cari cocok loginya gitu loh. Karena begini. Biasanya nanti ketawanya pas lagi kayak gitu. Pas lagi dealer atau bandar itu lagi menunjukkan sebenarnya apa sih maksud hubungan relasi antara kartu sama petunjuk yang dikasih ya dijelaskan. Ya itu Dixit. Ya karena ini kan emang storytelling game sih. Jadi ya cuman emang kalau Dixit itu sangat bergantung sama grup main kalian sih. Iya benar. Kalau kalian masih sama pemain baru, ya saya yakin kurang fun. Sama kayak main ini Once Upon a Time ya. Once Upon a Time juga. Oh iya. Kalau mainnya sama geng baru, rada-rada. Ya kecuali ada satu orang yang benar-benar bisa membawa permainan sih, bagus gitu. Tapi berarti saya pindahin ya Dixit jadi nomor 1 aja saya ya. Wes. Gila, baru sadar saya itu keren banget lah Dixit. Saya senang banget. Nah ngomongin Dixit, jadi nyambung nih sebelum lanjut ya. Dixit itu kalau lu tahu di Jerman, karena kan Jerman itu ya pusatnya board game lah istilahnya kan. Board game itu kan lahir di Jerman. Jadi kalau Jerman itu setiap tahun ada yang namanya Spiel des Jahres. Des Jahres. Jadi kayak Game of the Year. Kayak convention sekaligus memberikan anugerah penghargaan Board Game of the Year. Yap. Kalau kalian agak bingung ya sebenarnya mau main game apa atau mau beli game apa, paling gampangnya sebenarnya lihat Spiel des Jahres deh. Itu tiap tahun kan pasti keluar tuh. Itu udah pasti rame lah gamenya gitu. Iya. Lihat aja yang menangnya siapa. Yang menang siapa ya? Dixit itu dia menang tahun 2010. Sambil cerita ya, gue dari Spiel des Jahres ini ngomongnya apa sih? Sebentar, Google Translate coba. Spiel des Jahres. How to speak? Spiel des Jahres. Oh gitu. Oke. Maafkan. Oke. Ya maafkan kita bukan orang Jerman jadi. Aduh. Beberapa yang gue tahu ya yang menarik dari Game of the Year ini itu ada tahun 2014 Camel Up. Itu lucu, itu rame. Terus tadi 2010 Dixit. Camel Up bagus. Dixit 2010, terus 2009 Dominion, salah satu deck building juga. Camel Up rame. Itu pacuan kuda tapi pakai onta. Bodoh banget. Dixit yang tadi, terus Dominion itu bikin kerajaan, tapi kerajaan kita tuh direpresentasikan sama deck kita, jadi beli kartu. Terus 2005 Niagara itu rame, itu menarik, itu unik banget board gamenya, bener-bener jadi ada air terjunnya, turun. Terus 2004 Ticket to Ride itu umum banget. Terus Codename 2016 itu cukup modern, itu juga rame, bagus. Terus Carcassonne 2001. Wah itu Carcassonne juga ajaib tuh. Ada satu teman saya yang bener-bener seneng main Carcassonne. Kenapa? Karena sering menang itu main Carcassonne. Jadi dia seneng main itu karena menang terus. Itu bagus. Itu tile
Itulah pokoknya Carcassonne rame. Terus Tikal 99 itu juga itu Tikal, lu udah pernah main Tikal? Tikal belum pernah. Apa itu Tikal? Itu bagus itu. Cukup berat juga itu rame. Jadi kita kayak petualang di pedalaman Inka. Banyak board game itu ajaib lah dunianya. Kalian kalau nggak pernah kenal di Indonesia, di Eropa itu wah gede banget. Gede banget itu namanya board game. Tikal. Terakhir Katan lah. Tikal tahun berapa? 95. Tikal tahun 99. Tahun 99 ada ya tahun 99 Spiel des Jahres. Itu ada di iPad juga. Nggak tahu sih di Android ada nggak ya Tikal. Kalau ada di Steam main. Lebih gampang kali. Kenapa? Kalau ada di Steam lebih gampang kali. Tikal. Makin banyak kok board game yang ada di digital. Kalian cek aja tag board game di Steam, banyak pasti. Kalian kalau udah ngerasa seru main di Steam, beli aja fisik ya. Jujur sebenarnya board game juga orang Indo udah mulai banyak ya bikin board game gitu. Banyak. Saya kalau gitu ngerekomendasiin ini aja Lelang Manianya Bapak Gusti ya. Lelang Manianya Bapak Gusti. Bener gak judulnya Lelang Mania? Kenapa? Coba yang bikin dulu. teman. Jadi mari. Ya gameplaynya sebenarnya kita jadi ini aja, jadi bidder seperti biasa. Kalau kalian senang baca Ghosty Comic, ada satu joke yang sering dilakukan kan, si orangnya itu kabur dari bid lelang gitu, kabur dari lelang. Jadi udah pede gitu, udah pamer sosokan punya duit, misalnya 20.000, ya udah silakan terjual dengan bapak ini, terus dia hilang kan. Ya game kayak gitu, kita jadi tukang lelang, kita ngumpulin barang lelang sebanyak mungkin, tapi nggak boleh banyak-banyak juga karena kita kan kadang-kadang dapat barang KW. Nah itu kalau dapat barang KW poin kita kurang. Kalau kita bisa dapat barang dengan rarity yang sama banyak, nanti poin kita lebih gede gitu. Simple banget itu mah, gamenya simple banget. Ya sebenarnya buat itu banyak juga sih board game di iPad di Steam. Ya di Android kayak juga banyak di Play Store. Katan terus. Oh iya, ngomong-ngomong board game di iPad. Iya. Kalau kalian tahu namanya Forbidden Island. Itu kooperatif board game juga ya. Jadi mencari harta karun. Jadi kita bekerja sama mencari harta karun sebelum pulaunya tenggelam. Oh. Mirip sama Pandemic, cuman temanya mencari harta karun. Forbidden Island kayaknya saya pernah main yang nanti pulau-pulaunya tenggelam gitu ya, bagian-bagian pulaunya. Ya, Oh, pulaunya iya. tenggelam. Nah, ini kalau kalian punya iPad atau punya iPhone dan setting di iPhone itu kalian dibikin ke bahasa Indonesia. Iya. Nah, bahasa Indonesia itu game juga bakal berubah jadi bahasa Indonesia. Dan kalau kalian lihat translator bahasa Indonesianya itu adalah gua. Deng deng. Ya ampun Bapak Heri. Gua waktu itu gua membantu nge-translate itu game jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian main dalam bahasa Indonesia dan bahasanya agak-agak bagus ya, atau mungkin agak-agak geli, ya itu salahkan saja. Wah, itu zaman dulu kapan nih? Dulu banget. Wah, dulu banget itu. Tapi nggak lama sih. Maksudnya 2000 berapa ya? 2011, 2010. Wah, 2011 udah nggak translate. Ketebak lah ya nih umur Bapak Heri udah berapa. Aduh. Mari kita sudahi saja lah ya Bapak Heri. Mari kita sudahi saja. Terima kasih Dananda sudah menemani kita ngobrol lagi. Terima kasih juga Bapak Heri karena di sudah topik yang cukup menarik mengundang ini. saya. Ya, maaf kalau tadi ilmu board gamenya kurang bagus. Nah, tapi di episode berikutnya TCG. Nah, saya bisa di PD ngomongin TCG, oke? Terima kasih Bapak Dananda sudah menemani kita malam ini. Oke, terima kasih Selamat juga malam. Bapak Heri. Selamat malam. Dadah semuanya. Dadah.